Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan ceramah agama dan tausiah dari Bapak Kiai Haji Dr. Zuhri Yakub MA. Kepada yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Zuhri Yakub MA, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzila wa akramana bi khairi nabiyyin ursila wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri'a. Faqala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa nasahal ummah wa ballagar risalah wa mahaddalalah wa tarakna alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para guru, para tokoh masyarakat setempat, bil khusus Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Dimyati Akhi Fillah Ustadz Hasan Al-Bolkiyah, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Fikri, pengurus NU Kecamatan Haur Gelis, dan seluruh aparat yang mungkin hadir di tengah-tengah kita semua, juga seluruh jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun keadaan Jakarta lagi rame, lagi terjadi bakar-bakaran di mana tempat, saya bisa lolos lewat masuk ke daerah Indramayu. Dan malam ini dalam forum pengajian, juga dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan membuka pengajian ini dengan dua hadis musalsal. Yang pertama musalsal bil awwaliyah, yang kedua musalsal bil mahabbah.
Hadis musalsal bil awwaliyah biasa dibaca di awal setiap pembukaan pengajian. Di majlis-majlis yang dibuka utamanya pengkajian kitab-kitab hadis selalu diawali dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Dan saya mendapatkan sanad hadis ini dari beberapa orang ulama dan guru-guru saya. Sanadnya sampai kepada Abdullah ibni Amr ibnul As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan dirahmati, akan disayangi, dimintakan rahmat oleh ahlus sama, yaitu para malaikat. Jadi inti dari hadis ini adalah kita dianjurkan untuk senantiasa hidup menebar kasih sayang, hidup dengan penuh kasih kepada sesama, agar kita senantiasa dikasihi dan dirahmati Allah, dan malaikat Allah juga senantiasa memintakan rahmatnya untuk kita semua, sehingga hidup kita itu betul-betul dalam rahmat Allah. Yang kedua, hadis musalsal bil mahabbah, riwayatnya sampai kepada Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuka, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintai engkau. Faqul dubura kulli salatin, maka ucapkanlah setiap selesai sholat 5 waktu, setiap selesai melaksanakan sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, tolonglah aku untuk senantiasa bisa menjadi hamba yang bersyukur, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku bisa menjadi hambamu yang baik. Itu amalan yang biasa dan kita dianjurkan membaca kalimat itu selepas melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini memang panggungnya sama jamaahnya jauh ini, susah komunikasinya. Saya maju ke depan ya, saya turun aja ya, saya turun ke situ ya. Enak tuh saya ngomong di tengah situ tuh. Hah? Boleh? Jauh ini ngomong, nggak kelihatan orang, kelihatan giginya doang. Saya di kiri kanan dihantam sama ini nih apa? Lampu tembak. Udah jerorongan nih mata saya. Dah. Jadi 2 poin itu. Dan pada akhirnya kalau kita mau mengkaji secara mendalam prinsip ajaran Islam itu tidak jauh dari 2 poin ini, yaitu rahmah dan mahabbah, kasih sayang dan cinta kasih. Ini karakter ajaran Islam, ini sifat utama dari sejatinya setiap muslim.
hidup dalam suasana cinta kasih, jiwanya dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, baik itu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan juga cinta kepada sesama. Dan bila kita bisa mewujudkan itu dalam hidup kita, itulah sesungguhnya muslim. Jadi nanti tidak diukur keislaman seseorang pada sejauh mana bagus pakaiannya, keren tampilannya, tapi yang paling penting adalah bagaimana perilakunya. Dan perilaku yang disenangi oleh semua orang, semua makhluk adalah kasih sayang. Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala ciptaannya dan mengatur seluruh ciptaannya, yang darinya berasal segala sesuatu dan kepadanya akan kembali semuanya. Tuhan kita itu menampakkan dirinya dalam sifat yang paling sering, dalam asma yang paling sering kita sebut lewat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Allah yang punya sifat Rahman dan Allah yang punya sifat Rahim. Kita sebagai umat dianjurkan setiap melakukan perbuatan-perbuatan baik mendahuluinya dengan ucapan itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu Nabi kita yang membawa ajaran, yang mengenalkan kita tentang Allah, mengajarkan kita agama, menebar kepada kita, menunjukkan jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Nabi kita itu disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta kasih, Nabi yang penyayang. Saking sayangnya Nabi kita, nasib orang Indramayu udah dipikirin sebelum orang Indramayunya hidup. Bahkan sampai nanti jelang hari kiamat, manusia yang sebenarnya mereka umat dakwahnya Nabi, itu semua dipikirkan dan diinginkan oleh Nabi keselamatannya. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Bahkan ada riwayat menyebutkan asyfaqtu li ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasihku. Maka saat mendengar itu para sahabat bertanya kepada Nabi, anahnu ahbabukum, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu ya Rasul? Kata Nabi, bal antum ashabi, bukan, kalian itu bukan kekasihku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa kekasihnya Nabi itu? Nabi mengatakan, mereka alladzi, orang-orang yang amanabi walam yarani, orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Siapa orangnya? Nih kita nih. Nih ada di sini semua nih. Ini orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangen Nabi sama kita ini. Keren gak ini berarti kita ini? Keren sebenarnya, cuman nggak paham kalau kita keren. Kita dirindukan oleh Nabi, Masya Allah. Maka pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam ini kita dikenalkan dengan Allah yang Maha Penyayang. Nabi yang membawa ajaran ini Nabi yang penuh kasih sayang. Dan karakter ajaran yang disampaikan Nabi kepada kita adalah karakter rahmah, karakter kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali diutusnyamu itu menjadi rahmat buat seluruh alam. Makanya sebenarnya
Kalau ada di kiri kanan orang yang senang bermusuhan dengan saudaranya, senang menyakiti orang, bahagia dengan penderitaan orang, bahkan susah kalau melihat orang bahagia, bahagia kalau melihat orang susah, rasanya belum pantas ngaku sebagai umat Nabi Muhammad yang sebenarnya. Ini hari ini coba kita lihat, semuanya, semua golongan, saya nggak menyebut satu-satu, ulamanya kehilangan kasih sayang kepada umat, pejabatnya, pemerintahannya tidak memiliki rasa kasih sayang kepada rakyat. Rakyat pun sama, nggak punya rasa kasih sayang kepada mereka. Satu sama lain ingin saling menyakiti dan mencederai. Maka yang terjadi, sedikit saja persoalan meledak menjadi persoalan besar, saling bunuh, saling menyakiti. Padahal ajaran agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan pada sahabatnya, kata Nabi, silman qata'ak, sambung hubungan orang yang mutusin hubungan denganmu, bukan malah memutuskan hubungan. Yang Nabi perintah kepada kita adalah sambung hubungan orang yang mutusin hubungannya denganmu. Datangi orang yang sudah tidak pernah mau datang kepadamu. Dekati orang yang menjauh darimu. Apa maknanya itu? Kan kita diajari untuk senantiasa menjadikan diri kita ini bagian tak terpisahkan dari kehidupan orang lain. Yang diajarkan Nabi bukan membalas kebaikan. Kalau membalas kebaikan hal biasa, orang berbuat baik kita lakukan kebaikan, namanya membalas. Justru yang diperintahkan Nabi lebih dari itu, sambung hubungan orang yang mutusin hubungan denganmu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Maafkan siapa saja, orang-orang yang menyusahkanmu, menyakitimu. Padahal kalau kita bicara dendam dan sakit hati, orang yang paling pantas dendam dan sakit hati adalah Nabi kita Muhammad SAW yang telah disakiti, diganggu, bahkan berkali-kali telah diupayakan untuk dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi lihat ketika Nabi sudah menang dan berjaya, sebagian yang pernah nyakitin Nabi itu masih pada hidup, mereka dibiarkan, mereka dikasih pilihan bebas untuk menerima atau tidak menerima ajaran ini, dan Nabi tidak pernah dendam kepada mereka. Padahal apa yang mereka lakukan kepada Nabi sudah di luar batas selama ini, tapi Nabi kita tidak pernah memiliki dendam kepada mereka. Bahkan kita menemukan riwayat Nabi itu mendoakan orang-orang kafir yang telah pernah menyakiti dirinya. Ketika malaikat datang kepada Nabi setelah Nabi disakiti sedemikian rupa oleh orang kafir, dikejar-kejar di Taif, ditimpuk dengan batu, diusir dari Taif, di saat Nabi melepas lelahnya itulah malaikat diutus oleh Allah untuk menawarkan kebaikannya, dan tawaran itu ditolak oleh Nabi. Justru malah Nabi mendoakan orang yang menyakitinya lewat doa yang kita pernah kenal dan kita tahu riwayatnya. Nabi pernah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka itu berlaku jahat kepadaku hari ini itu karena boleh jadi mereka belum mengenal aku, maka berikanlah mereka hidayah. Fa innahum la ya'lamun. Nanti kalau mereka tahu, atau setidaknya keturunan mereka setelah mereka tahu yang sebenarnya, pasti mereka akan menerima dan mau mengikuti ajaranku. Itu doa Nabi. Bu, ibu,
Pernah doain musuh? Pernah. Pernah doain orang jahat? Pernah. Duh, katanya umat Nabi harus ngikutin ajaran Nabi, ikuti ajarannya. Maka saya kepada jamaah juga selalu saya ajarin kita ini supaya hilang benci kita sama orang, hilang dendam di hati kita. Salah satu upayanya adalah kita menekan ego kita, menang sendiri, rasa menang sendiri ditekan. Lalu ikuti juga dengan sesekali, kalaupun tidak pinter-pinter, tidak sering-sering, sesekali orang yang pernah nyakitin kita, kita doain. Saya kadang-kadang saya bacain Fatihah, Bu, jangan disumpahin, doain, ya Allah, itu tetangga saya yang jahat itu, ya Allah, kasih dia hidayah, ya Allah, panjangkan umurnya, lancarkan rizkinya. Tuh, bisa nggak begitu? Kalaupun nggak sering-sering, sesekali tiru nyontoh Nabi gitu. Mudah-mudahan itu menjadi bukti kalau kita ini benar-benar umatnya Nabi Muhammad. Ikuti Nabi yang cinta kasih, jangan kebencian yang ditebar, jangan permusuhan yang diperlebar, tapi kedamaian, kebaikan. Karena sorga itu dan kedamaian itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang punya hati yang damai. Percaya itu. Orang yang hatinya dengki nggak bakalan damai hidupnya. Pusing kalau ngeliat orang lain senang, ngeliat tetangga beli mobil dia meriang, ngeliat tetangga beli motor baru dia beli Paramek, orang makan bandeng dia ketulangan. Bagaimana mau senang hidup begitu? Makanya Nabi sempat bilang lewat hadisnya, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman setiap orang di antara kamu, hatta yuhibba li akhi, sampai dia benar-benar suka untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia suka untuk dirinya. Kita senang kalau kita kaya, maka kalaupun tetangga kita kaya, kita mesti senang. Sebagaimana kita senang kaya, kita pengen kaya, ada orang kaya, kita ikut senang punya tetangga kaya. Minimal kalau dia kaya, dia gak bakalan minjem duit sama kita. Kan begitu. Bisa begitu? Bisa. Insya Allah. Kita senang kalau sehat, kita senang juga kalau orang lain sehat. Kita sedih kalau sakit, kita sedih kalau susah, maka kita ikut sedih juga kalau saudara kita sakit, saudara kita susah. Itu baru orang punya iman yang sebenarnya, bukan malah nyakitin orang. Paham sampai sini? Apanya paham? Sayang, rasa cinta. Kembali kepada persoalan awal, saya menyebutkan tadi, ajaran ini ajaran yang penuh kasih sayang. Jadi muslim bisa dilihat, kalau kita udah punya rasa sayang itu, rasa cinta kepada sesama, maka betapapun orang kalau udah cinta itu disakiti sama kekasihnya, biasanya nggak marah. Coba dah tuh anak-anak muda yang lagi dedemenan, diganggu sama pacarnya aja kadang-kadang seneng, disusahin sama pacarnya masih siap, padahal mah gak punya duit, diajak kondangan tetap aja senang walaupun duitnya minjem, dia berani korban. Kenapa? Saking senengnya. Tuh bapak tuh diomelin bininya, diem aja tuh nih, karena dia senang sama istrinya. Coba kalau dia nggak senang diomelin, saking cintanya dimaki-maki sama istri, diem. Ada yang begitu? Ada.
Dan yang ketiga kata Nabi apa? Yang diajarkan Nabi akhlak yang agung. Wa'ti amman haramak. Memberilah kamu. Suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Punya saudara pelit, punya tetangga medit, punya teman kikir, punya besti bakhil. Jadi lengkap tuh, pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Bagaimana sikap kita? Punya teman, punya saudara, punya besti, punya saudara, orang yang kita kenal tapi dia jahat sama kita, maafkan kesalahannya. Dia pelit, kita beri kepada dia. Coba dah, besok nih kalau mau lebaran, atau besok dah ibu buktiin, tetangga ibu, saudara ibu yang suka pelit, besok ibu belikan beras 1 karung yang ukuran 25 kilo aja gitu. Kalau mau puasa bawain beras yang 60 kilo, kemudian bawakan korma 1 black begitu yang isinya 5 kilo. Bawain juga minyak goreng, bawain kopi, bawain teh, bawain gula, anterin ke rumah dia. Seneng nggak kira-kira tuh orang pelit dibawain begituan? Seneng nggak? Saya mau tanya tuh kerjaan begitu bagus nggak? Bagus nggak kalau kita bisa kerjain? Bagus. Tapi apa? Bagas bagus. Pernah ngerjain? Ini malah senengnya dibagi, bukan seneng membagi. Makanya itu kita perlu nih memperingati Maulid Nabi untuk menegaskan diri kita ini bahwa kita benar-benar umatnya Nabi, sambil mengevaluasi diri sudah sejauh mana kita bisa mengikuti, meneladani Nabi, mengikuti ajaran Nabi dan meneladani akhlaknya Nabi. Karena Allah telah meletakkan keselamatan manusia, kebahagiaan manusia, kemuliaan manusia ada pada ikutannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Qori udah bacakan ayatnya itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Teladan buat siapa? Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dalam keadaan selamat, dan orang-orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, kemudian hari yang pada saat itu manusia akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Siapapun yang ingin selamat hidupnya, mulia hidupnya, bahagia hidupnya, maka cukup lewat ayat itu menjadikan Nabi sebagai ikutan kita. Sepakat tidak sepakat lewat ayat itu, kita mesti sepakat, Pak. Ini pengen bahagia nggak? Pengen mulia nggak? Pengen selamat nggak? Pengen pastinya, yang ngomong juga pengen. Cuma coba lihat hari ini sejauh mana kita taati ajaran Nabi, kita junjung tinggi ajarannya, sejauh mana kita bersedia mencontoh dan meneladani Nabi. Jadikan tiap tahun peringatan Maulid ini evaluasi diri kita masing-masing. Karena beriman itu bukan sekedar mengaku, mencintai juga bukan sekedar mengaku. Semua itu perlu bukti. Salah satu bukti bahwa kita mengimani Nabi dan mencintai Nabi adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Bersedia menjunjung tinggi perintah-perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Yang kedua, nasru sunnatihi wadzubbu anis syariah. Bersedia membela sunnah-sunnahnya, wadzubbu anis syariah, dan mempertahankan ajarannya, syariatnya. Ini salah satu misi yang diemban.
oleh pondok pesantren Darul Fikir itu adalah dalam rangka itu diantaranya memperjuangkan ajaran Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para santri agar kelak kemudian menjadi umat Nabi yang benar-benar bisa menjadi generasi masa depan yang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi pelita di tengah kegelapan. Itu konteksnya. Nilai yang diusung adalah dalam rangka memperjuangkan ajaran Nabi, tidak yang lain. Kalau urusan-urusan dunia itu nanti mengalir saja, mengikut saja. Santri hari ini belajar dengan sungguh-sungguh di pesantren, pola hidup yang sangat terbatas, disiplin yang ketat, mesti bangun di tengah malam. Orang-orang masih pada ngorok, mungkin bapaknya emaknya masih ngorok, santrinya udah bangun pagi-pagi, harus mempersiapkan diri seperti biasa dengan pengajian, lalu kemudian siap untuk berangkat pendidikan berikutnya, step berikutnya, sampai lewat waktu zuhur. Habis zuhur kemudian makan siang, makan kemudian istirahat sebentar, ngaji lagi sampai asar, habis asar ngaji lagi, malam ngaji lagi. Begitu bukan? Lakukan dengan ikhlas, dengan rela, dengan tulus. Korbankan waktumu. Berbeda dengan teman-teman di rumah asik dengan gamenya. Anda sibuk dengan mutun, dengan matan-matan berbagai macam fun, ilmu pengetahuan. Anda hafal, habiskan waktu untuk menghafal, habiskan waktu untuk belajar. Pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Percayalah di kemudian hari Allah akan berikan janjinya kepada kita ketika kita mau berkorban untuk agama Allah. Sama dulu saya juga makannya sama, mana nasinya keras, sayur sop menjudunya doang, ada kol doang mau boncis. Tempe goreng kalau di rumah masih mending, tempenya ada minyaknya. Ini mah tempenya udah kayak triplek, mana asat banget, nggak ada minyaknya. Ketemu daging sebulan sekali. Mana saya dulu mondok tempatnya sempit, kamar 3x6 isinya 30 orang. Kadang bubaran belajar, kalau keburu pulang duluan masih dapat tempat tidur. Kalau nggak dapat tempat tidur naik ke atas lemari. Begitu naik ke atas lemari udah ada orangnya, hanya pindah bawa bantal ke kelas. Kita lakonin, berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban kenikmatan. Begitupun orang tua yang mau berkorban, korbankan sedikit rizkinya untuk memasukkan anaknya ke pondok, berkorban membeli kitab-kitab yang dibutuhkan, berkorban berpisah dengan anak. Bukan perkara enteng berpisah dengan anak, sedih, Masya Allah, tapi itu semua demi kebaikan. Maka Allah jawab dari Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, berkorban di jalan kami, pasti akan kami hantarkan mereka menuju jalan-jalan kami. Allah akan buka jalan keselamatan, Allah buka jalan kebahagiaan, Allah hantarkan kita pada kemuliaan insya. Itu nilai pengorbanan. Kenapa? Karena kita yakin kita ini adalah benar sebagai umat Nabi. Maka pembelaan kita adalah memperjuangkan ajaran Nabi, mencontoh Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah itu bukan sunnah dalam arti fikih.
yang diartikan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Bukan, sunnah itu benar tariqatun nabi, cara dan pola hidup nabi, itu namanya sunnah. Itu nasru sunnatihi wa dzubbu anis syariah. Semua kita ini dituntut membuktikan keimanan kita lewat apa? Ya lewat pengorbanan. Nih jujur kita sekarang jadi muslim kayak begini ini kan gak ujuk-ujuk Bu, kita muslim. Ada yang membawa ajaran ini turunnya di Mekah, berkembangnya di Madinah. Kok bisa sampai ke Indramayu? Emang dibawa pakai angin? Enggak. Ada orang-orang yang berkorban di jalan Allah, mendakwahkan ini agama, menyampaikan ini risalah, sampailah ke negeri kita, sampailah kepada kita. Alhamdulillah, kita ini menjadi generasi muslim. Alhamdulillah, itu diperjuangkan. Makanya agama itu ya mesti berjuang. Nih jangan ujuk-ujuk ngelasa muslim udah yakin banget mau masuk sorga. Kan banyak orang Islam kayaknya yakin banget mau ke sorga, sembayang enggak, ngaji kagak, puasa juga enggak, tapi kalau ditanya maunya ke sorga. Gimana? Enggak cukup. Kita diuji dulu iman kita. Maka tuh pembuktiannya lewat ujian. Tadi itu ya saya bawa ayat yang terakhir dari surah Al-Ankabut untuk melihat bahwa agama ini memang harus diperjuangkan dan iman kita ini akan diuji. Lihat di ayat keduanya, ayat 2, bukan ayat terakhir, ayat 2 surah Al-Ankabut. Di situ Allah katakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam sorga hanya dengan menyatakan bahwa diri mereka beriman? Wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladina shadaqu walaya'lamannal kadibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang ada sebelum kamu, sebelum mereka maksudnya, yang mengaku beriman itu diuji oleh Allah. Maka dengan ujian itu falaya'lamannallahu alladina shadaqu, Allah akan mengetahui secara faktual, secara nyata siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Mudah-mudahan nih kita semua termasuk yang imannya bener, nggak bohong. Amin. Ya cuman aminnya jangan amin doang, kudu dibuktiin bahwa iman kita tuh benar. Diuji. Kata ulama ada 3 bentuk ujiannya. Yang pertama diuji kita dengan perintah-perintah agama, bil ma'murat. Sejauh mana kita konsekuen istiqomah menjalankan perintah-perintah agama. Yang kedua bil manhiyat, diuji kita dengan larangan-larangan dalam agama. Yang kalau kita lihat yang namanya perkara dilarang dalam agama itu perkara yang kita suka biasanya, yaitu maksiat yang sesuai dengan syahwat kita. Diuji iman kita. Dan yang ketiga bil baliyat, kita akan diuji dengan berbagai macam cobaan-cobaan dalam hidup. Semua kita ngalamin ini. Cuman biasanya ya dianggap punya cobaan itu yang susah, yang sakit, yang bangkrut biasanya. Padahal semua orang diuji. Yang kaya itu diuji sama Allah, diuji dengan kekayaan dan keluasan hidup. Bisa nggak dia syukur kepada Allah? Yang miskin, yang susah diuji dengan kekurangannya, dengan penyakitnya, diuji dia sabar nggak dengan musibah yang Allah berikan. Jadi hakikatnya hidup ini memang ujian, Pak.
Maka itu ulama katakan ad-dunya darul bala, dunia ini tempat ujian. La yatamatta'u fiha illal ahmakul magrur. Tidak ada orang yang ingin senang terus-menerus dalam kehidupan dunia ini kecuali orang-orang yang bodoh, orang-orang yang idiot, yang tertipu. La yatamatta'u fiha illal ahmakul magrur. Makanya mesti dipahami hakikat hidup. Jangan sampai nanti bilang begini, katanya kita beriman sama Allah udah benar, ngikuti Nabi benar. Kenapa orang-orang yang tidak percaya sama Allah, kenapa orang-orang yang tidak jalanin sunnah Rasul, kok hidupnya kadang-kadang mereka lebih kaya, hidupnya lebih senang? Yang rajin ngaji, yang rajin ibadah, kadang-kadang hidupnya biasa-biasa saja, sementara yang ahli maksiat rezekinya lancar-lancar saja. Ada begitu enggak? Ada begitu enggak? Jangan memandang kebaikan itu dari harta. Harta itu bukan standar kebaikan. Kenapa? Harta pernah diberikan sama orang kafir. Bahkan sampai hari ini orang kafir tidak dihalangi dari kepemilikan hartanya. Bahkan orang terkaya di dunia yang disebutkan sekarang ini itu rata-rata orang kafir. Jadi kalau harta itu baik, nggak akan diberikan kepada orang kafir. Kekuasaan itu juga bukan standar kebaikan, karena kekuasaan pernah diberikan Allah kepada Fir'aun, orang yang pernah ngaku Tuhan. Kekuasaan pernah diberikan kepada Namrud juga, bukan hanya kepada Nabi Sulaiman, tapi diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Fir'aun. Itu artinya kekuasaan bukan standar kebaikan. Kaya bukan standar kebaikan. Orang-orang yang ngelawan Nabi di Mekah itu orang-orang kaya. Kalau harta itu menjadi standar kebaikan, gak bakalan dikasih mereka. Standar kebaikan itu adalah iman dan takwa. Yakinkan itu, Pak. Karena siapapun kalau punya iman dan takwa, meskipun dia miskin, dia akan bisa bertahan dengan susahnya dan sabarnya, dan dia akan tetap bisa bahagia. Orang punya iman, punya takwa, dia diberikan harta yang banyak, pasti hartanya akan bermanfaat juga bagi orang banyak. Dia tahu caranya menggunakan hartanya. Kalau orang punya iman dan takwa, dikasih jabatan, dia akan gunakan jabatannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakatnya, itu pasti. Tapi sebaliknya, orang kalau punya jabatan dan kedudukan nggak punya iman, hidupnya seringkali menjadi sebab penderitaan orang lain. Orang dikasih kekayaan tapi dia tidak punya iman, tidak punya takwa, kekayaannya bisa menjadi asbab kesombongannya dia dan penindasan kepada orang lain. Maka bahasa sederhananya, iman hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang disayangi dan dicintai. Iman akan diberikan oleh Allah, ketakwaan akan diberikan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk yang ada di lapangan ini hari ini. Ini saya percaya dan yakin ini adalah orang-orang pilihan Allah semuanya. Ada yang susah nggak di sini? Ada orang miskin di sini? Di sini ada? Enggak. Banyak. Tergantung, Bu. Kalau ibu hargai iman, menghargai iman ini nikmat yang pilihan, hanya orang-orang pilihan yang dikasih, maka kemiskinan bukan persoalan bagi kita, insya Allah. Sahabat Nabi banyak yang miskin tuh, ahlus suffah tuh miskin-miskin. Mereka makan tuh nunggu ada orang berbaik hati. Bahkan diceritakan saking miskinnya mereka nggak punya pakaian untuk diganti. Dan kalau ada yang mati di antara mereka, kadang dibungkus mayatnya. Kalau kakinya dibungkus, palanya kelihatan, nggak cukup untuk membungkus. Kalau kepalanya ditutup, kakinya nongol, nggak cukup.
saking miskinnya, tapi Nabi sangat mencintai dan menghormati mereka karena keimanan dan keyakinannya, dan mereka tidak pernah merasa miskin sehingga mereka tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Salahnya kita hari ini kurang menghargai nikmat iman yang Allah beri kepada kita, sehingga pada akhirnya kewajiban-kewajiban agama kita anggap sebagai beban hidup, hukum-hukum agama kita anggap mempersulit hidup, karena yang kita kejar adalah kebahagiaan sesaat, lupa kepada Allah dan tidak pandai syukur karena tidak punya iman, sehingga tidak punya sabar dalam kesulitan dan selalu merasa susah, gak pernah merasa lapang. Itu masalahnya. Maka kunci jadi orang kaya jangan nunggu duit banyak, Bu, yang penting mulai malam ini jangan pernah merasa susah, udah gitu aja. Jangan pernah merasa susah. Kita ini orang kaya semua insya Allah. Kaya apa? Kayak monyet, kayak hati. Hati kita lapang, hati yang bisa sabar dalam kesulitan, hati yang bisa syukur dalam kenikmatan. Itu disebut dengan kekayaan yang tak terhingga. Lewat hadisnya Nabi katakan, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya hati, hati yang selalu lapang dan tenang. Itmi'nanul qalbi, tenang hatinya. Apa itu bocah berisik bener? Terus nggak? Terus. Jadi saya cuma mau ngajak itu, mengingatkan, bersyukurlah kita ini telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang dicemburui oleh para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa bahkan diriwayatkan pernah minta-minta ke Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, saking mulianya umat Nabi Muhammad ini. Ada kitab segini judulnya, Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad. Itu diantaranya amalnya sedikit, pahalanya besar. Itu umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Umur kita kan dikit, Bu, nggak panjang. Umat Nabi lain umurnya panjang-panjang, tapi kenapa kita pendek umurnya tapi dikatakan khair ummah, umat terbaik? Itu ketika kita menghargai hidayah Allah, Allah kasih kita iman, alhamdulillah. Dan tanda syukur kita dikasih iman, kudu serius menjalankan agama, perintah-perintahnya. Nggak usah lihat keadaan nasib kita bagaimana, itu kan masa kewajibannya. Selebihnya, nah ini saya mau kasih. Ini saya duduk ini tadi pengen nyender sebenarnya, menjauh banget ini senderannya, kagak bisa nyender saya jadinya. Ini begini udah capek, ini sebenarnya badan saya nunduk aja. Kalau saya begini tuh jadi uncang-uncang kaki kayak nganten sunat. Udah jadi nggak nyantai ini. Nih saya punya quote, kata anak sekarang mah namanya quote. Ya bagaimana sih enaknya ini. Nih begini, saya punya omongan. Ini andalan saya ini. Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan untuk berkuasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia dan mulia tidak Allah letakkan di atas harta dan tahta, tapi Allah letakkan di atas iman dan takwa. Paham kira-kira? Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi kita semua berkesempatan menjadi orang bahagia. Ibu pilih dah, mau bahagia mau kaya. Nih biar jawabannya pulang ngepas nih sampai di rumah. Ibu mau kaya mau bahagia?
Nggak jelas, kudu bangun saya. Mau kaya mau bahagia? Dua-duanya. Perempuan kalau dia tanya begitu suka jawabnya dua-duanya. Giliran diduain marah. Biar jelas, mau bahagia atau mau kaya? Nah, jawabannya udah bener tuh, mau bahagia. Karena gini Bu, ini kalau bahagia, ibu kalau tidur yang penting kasurnya empuk atau pulesnya, ya sudah, kan gak perlu kaya. Biar tidur di atas tikar, kalau pules kan alhamdulillah, daripada tidur di atas primbet mikirin kasurnya empuk tapi musuh banyak, dibenci orang, tidur uring-uringan, ngimpinya dodog memedi, enaknya di mana coba? Nggak enak. Ibu kalau makan maunya makanannya enak atau enak makan? Nah, enak makan. Kalau makanan enak mungkin orang kaya yang bisa beli karena duitnya banyak, tapi enak makan bukan milik orang kaya. Enak makan itu milik siapa saja yang sehat. Badan lalu sehat, makan apa juga enak. No santri dikasih makan apa juga enak dia. Dikasih kangkung aja, kangkung diairin doang pakai nambah. Saya pernah ngalamin kok. Masya Allah. Nggak kudu makanannya enak-enak, yang paling penting mah bisa enak. Karena ada orang duitnya banyak gak enak makan, ada. Pernah ngalamin punya duit banyak gak enak makan? Pernah ngalamin makanan enak di rumah tapi gak enak makan? Pernah, waktu ngawinin, waktu pesta, orang lain diundang, temen diundang, saudara diundang, kenalan diundang semua. Kita suruh makan di rumah kita, kita kasih makanan enak-enak. Kita yang punya rumah udah 3 hari kagak enak makan. Kenapa? Pikiran kusut, lagi mikirin undangan sampai apa enggak, lagi kepikiran ntar hujan apa enggak, lagi kepikiran nih utang ini, utang kebayar apa enggak, ini utang tenda kebayar apa enggak gitu. Betul? Nah, jadi pilih mana, enak makan apa makanan enak? Ada lagi yang bisa beli makanan enak tapi nggak bisa enak makan. Siapa? Orang kaya yang sakit. Duitnya banyak, bisa beli daging, bisa beli makanan yang enak-enak, tapi penyakitnya banyak. Makan emping kagak boleh, bolehnya makan kerupuk melarat, itu yang digoreng pakai pasir, nggak boleh ada minyak-minyaknya. Makan daging kambing kagak berani, takut karena darah tinggi, gitu kan? Nah, coba yang susah mah, dikasih apaan aja habis dimakan. Duren makan, kambing dimakan, daging dimakan, ikan asin dimakan, apa aja dimakan. Orang susah tuh. Saya punya temen orang susah, kalau dikasih makan apa aja habis dimakan. Kenapa? Enak makan. Dan gak ada pantangannya. Kalau orang kaya tadi makan daging kambing gak berani, duren gak berani, emping gak berani. Kenapa? Kata dokter mesti hati-hati pola makan diatur, karena udah tahu penyakitnya. Orang susah mah nggak tahu penyakitnya, jadi aman. Makan apa aja bebas, karena nggak tahu penyakit. Tahu-tahu mati, ya nggak apa-apa, mati kuburin. Orang kaya kan mati, betul. Mau karena susah doang mati, orang kaya juga mati. Jadi kalau pengen bahagia kuncinya itu tadi, iman dan takwa itu. Kalau kita udah punya iman, kita benar jadi hamba yang bertakwa, dijamin kita akan selamat dunia akhirat, akan mulia kita dunia akhirat, akan selamat kita dunia akhirat kalau punya iman dan takwa. Orang susah, miskin, sakit, tapi dia punya iman, dia punya takwa, dia sabar menghadapi kenyataan, dia hidup dengan penuh ketaatan, Allah akan berikan dia
berbagai macam jalan menuju kebahagiaannya. Ada cara Allah. Sebaliknya, orang kaya, orangnya punya jabatan, nggak punya iman, nggak punya takwa, jangan kita anggap mereka sukses hidupnya. Berapa banyak di dunia saja mereka sudah jatuh dalam kehinaan. Jadi pejabat dicaci maki sama rakyatnya, dianggap nggak adil, di demo, diprotes. Jadi orang kaya disumpahi tetangganya, dimarahi saudaranya karena pelit. Ada yang begitu? Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti Allah akan hisab dia dengan hisab yang susah. Jadi kalau bahasanya saya mau sederhanakan, orang kalau punya iman dan takwa, meskipun dia miskin, dia bisa bahagia. Tapi orang yang kaya dan punya pangkat jabatan, tidak punya iman, tidak punya takwa, tidak akan pernah bahagia. Jadi fokusnya ada pada perbaikan iman dan ketakwaan kita. Bukan berarti saya ngomong begini umat Islam harus jadi orang susah. Enggak, saya enggak ngomong begitu. Saya katakan tidak menjamin hartamu, jabatanmu, bahwa kau akan bahagia dan mulia dengan jabatan dan hartamu. Buktinya umat-umat terdahulu, raja yang namanya Fir'aun itu jatuh dalam kehinaan, sehingga siapapun yang membaca sejarah tentang Fir'aun nggak akan pernah menjadi pembela Fir'aun. Pasti dia akan salahkan Fir'aun, dia akan benci sama Fir'aun, pasti dia suka dengan Nabi Musa. Orang yang membaca riwayat tentang Qorun, orang yang pernah dikasih kekayaan tak terbatas itu, ketika dia baca riwayat Qorun yang pelit, medit dan sombong dengan kekayaannya, maka siapapun yang membaca riwayat itu pasti tidak akan suka. Sebaliknya, siapapun yang membaca riwayat tentang Bilal bin Rabah, seorang budak hitam hamba sahaya yang dengan imannya diselamatkan oleh Abu Bakar, dibebaskan dari perbudakan, sampai kemudian dimuliakan menjadi muadzinnya Nabi, menjadi tukang adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pernah informasikan bahwa Bilal orangnya masih hidup, terompahnya, bunyi telapakan kakinya sudah terdengar di dalam sorga. Apa yang membedakan itu semua antara Bilal yang budak hamba sahaya dengan Fir'aun yang kaya raya dan pejabat? Yang membedakan adalah iman. Bilal dengan iman dan takwanya lahir dari keluarga tidak berpunya, menjadi budak hamba sahaya yang diperjualbelikan, tapi Allah angkat harkat martabatnya. Sementara Fir'aun seorang raja yang mulia jatuh dan hina karena tidak punya iman kepada Nabi Musa pada saat itu. Begitupun Abu Jahal, Abu Lahab, semua yang telah berjuang sedemikian rupa menghalangi Nabi, sombong dengan kekayaan dan kedudukannya, menolak ajaran Nabi. Saya yakin orang Indramayu nggak ada yang demen sama Abu Jahal dan Abu Lahab, insya Allah nggak ada yang demen. Betul? Jadi yang membedakan kita itu cuma di situ. Dan itu modal utama kita. Allah sudah berikan kita iman, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita jaga, kita perjuangkan, kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Mengikuti ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan rizki, insya Allah dijaminan nih, jaminan bagi orang yang benar beriman dan bertakwa, jaminan insya Allah nggak akan keblangsak hidupnya. Dengerin baik-baik, Bu. Woi, kalau kita benar-benar hidup fokus dengan iman dan ibadah ketakwaan kita, yakin orang kafir saja dikasih, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Betul? Kalaupun tidak dikasih materinya, bahagianya Allah kasih sama kita. Kan tadi yang penting apa? Yang penting bahagia apa kaya? Bahagia. Rizki itu ada 4, Bu, kata Imam Ghazali. Ada rizkun madmun, ada rizkun maksum, ada rizkun mamluk, ada rizkun mau'ud namanya. Ibu minta rizki yang mana kudu jelas.
Yang pertama rizkun madmun, rizki yang udah dijamin sama Allah nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata kecuali rizkinya udah dijamin. Ini perut kita dicipta oleh Allah, pasti Allah mau isi. Sebagaimana ibu bikin rumah, nggak mungkin ibu mau telantarin tuh rumah. Dibikin rumah pasti mau diisi, mau ditempatin. Allah bikinin perut kita pasti mau diisi sama Allah. Yakin nggak? Yakin nggak? Udah yakin aja, pasti diisi. Walaupun mungkin kita nggak punya. Sore-sore ada tetangga ngundang acara 40 hari selamatan, alhamdulillah makan berkat. Yakin bakal diisi. Yang kedua rizkun maksum. Nah, ini yang beda-bedain kita. Rizki yang dijatah oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami jatah kehidupan manusia. Itu beda-beda nasibnya tuh. Ada yang banyak, ada yang dikit gitu. Ada yang berkelimpahan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan, begitu kan? Nah, itu bimuqtados sunanihi. Rizki yang model begitu itu sesuai dengan sunnatullahnya. Yang biasanya lebih bersungguh-sungguh dapatnya banyakan, yang malas dapatnya dikitan, begitu. Yang tahu caranya, yang ngerti jalannya lebih mudah mendapatkannya dibandingkan yang tidak ngerti dan tidak paham. Itu masalah banyak dan sedikit, bukan masalah menikmatinya, banyak dan sedikitnya. Pengen kaya, kerja males, ambek gede, makan doyan, keblangsak hidup. Kalau pengen kaya kudu rajin usaha, gitu kan? Jangan boros. Ini bapaknya rajin usaha, sampai pada ketekuk itu dia punya pinggang, jalan sampai bongkok-bongkok. Ini ngabisin aja bisanya. Udah. Jadi ada caranya. Tapi itu semua itu bimuqtados sunanihi, sesuai dengan sunnatullah. Makanya biasanya yang lebih rajin lebih memungkinkan berhasil ya. Yang hidupnya lebih prihatin biasanya nasibnya akan lebih berubah menjadi lebih baik. Tapi yang maunya senang mulu, usaha males, biasanya lama-lama sawahnya kejual, gitu kan? Yaitu sunnatullah namanya. Yang ketiga namanya rizkun mamluk, rizki yang dikuasakan oleh Allah buat kita, tapi nggak boleh kita nikmatin, mesti kasih orang. Itu namanya rizkun mamluk. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta orang yang berpunya itu ada punya orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Dilewat kewajiban zakat dia mesti keluarin. Nggak boleh dia makan tuh 2,5%, mesti dikeluarin lewat zakat. Mesti juga dia bertambah dengan sedekahnya dan sebagainya. Itu namanya rizkun mamluk. Nah, yang keempat ini yang mahal, ini yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang tadi, yang benar-benar beriman dan bertakwa. Namanya rizkun mau'ud, rizki yang benar-benar dijanjikan oleh Allah hanya untuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa saja. Kita baca ayatnya Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari persoalan hidupnya, dan Allah akan limpahkan kepadanya rizki min haitsu la yahtasib, di luar perhitungannya. Mau nggak Bu? Mau nggak? Itu namanya rizki jalur langit. Nah, ini bawa bapak ini. Hei, Pak, jalur rizki itu ada 18. Ini jalannya rizki nih, biar paham nih, dengerin baik-baik. Woi, rizki itu tuh jalurnya ada 18. 1 di bumi, 17 di langit. Ayo coba. Ini yang di bumi yang 1 ini pada berebut, ini sekarang pada berebut semua. Udah padat, udah rapat, udah. Orang bersaing semua, itu ngejar tuh yang 1 itu dikejar-kejar. Sementara yang 17 tuh di langit, jalurnya jalur langit.
Ini ibaratnya orang naruh dompet di atas meja, ente nyarinya di kolong meja, apa budek nggak nemu. Ini jalur langit nih. Ada berapa? Ada 17 bilangan rakaat sholat kita 5 waktu, 17 rakaat jalur langit itu. Ini kalau saya terangin ini sampai subuh nggak selesai. Lanjut. Ini ilmu mahal ini. Udah. Jadi kalau jalur bumi itu cuma satu aja caranya, usaha, udah titik. Makanya kalau nggak usaha, dia nggak dapat. Kalau jalur bumi mah harus sungsang sumbel jungkir balik, gitu. Dan itu diperebutkan oleh kita dan juga orang kafir. Loh, orang kafir lebih pintar, cuma kagak sembahyang. Kita mah sembahyang mulu, jadi ketinggalan waktunya sama dia. Bisa jadi begitu nggak? Kita pakai aturan halal haram, dia mah nggak ada aturan halal haram. Kita mah ini boleh, ini enggak boleh, bolehnya milih yang boleh, yang enggak boleh. Dia makan bebas, nggak ada hukumnya, nggak ada halal haram. Kita pakai ada. Udah kita berebut di situ tuh 7 miliar manusia sekarang berebut makan di situ, di satu jalur yang sama. Makanya kalau pagi-pagi di Jakarta jalanan macet, sore pulang kerja macet. Nggak tahu Indramayu macet apa kagak. Sawah mah nggak ada macetnya kayaknya. Lancar-lancar aja, mencapai banget Pak. Jalur bumi itu capek macul dari pagi sampai sore. Makanya jangan ngandelin jalur bumi. Ini malam saya ajarin jalur langit ya. Terutama ibu-ibu, jangan cuman minta hasilnya doang ya. Ikhtiar juga lewat jalur langit. Suaminya lewat jalur bumi dan langit, istrinya lewat jalur langit khusus. Tahu lewat mana? Lewat sholat. Lewat sholat. Lihat ayatnya, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah atas perintah sholat itu. Bersabar melaksanakan sholat, artinya dalam kondisi apapun jangan punya alasan macam-macam, kewajiban laksanakan. Lagi sibuk, lagi sakit, laksanakan kewajiban sholat. La nas'aluka rizqo, kata Allah, kami tidak minta kalian mengurus rizki, nahnu narzukuka, kami yang akan limpahkan rizki kepadamu. Sholat, utamanya sholat 5 waktu jangan ditinggal. Sesibuk apapun kita, jangan tutup jalur langit rizki kita. Allah janjikan di situ. Dan ibu tambah lagi dengan sholat duhanya kalau perlu, betul. Suaminya ke sawah, ibu lagi nggak ikut ke sawah, ibu sholat duha di rumah. Suaminya ke pabrik, suaminya ke kantor, suaminya kerja, ibu di rumah lewat jalur langit. Paham sampai situ? Tuh sholat. Yang kedua sedekah. Ada ayatnya tuh. Fa amma man a'ta, nggak ada yang bisa nerusin. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang rela memberikan bagiannya, miliknya kepada orang lain, wattaqa, dan memberikannya itu karena dasarnya takwa. Dalam hal ini memberi itu dengan ikhlas, maksudnya ikhlas kita memberi. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan balasan yang terbaik. Yakin kalau kita memberi Allah akan ganti, yakin kalau kita memberi Allah akan tambah, yakin kita memberi ikhlas karena Allah, yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan segala urusannya. Urusan kita dibikin beres dengan sebab banyak-banyak bersedekah. Kata orang susah, saya pengen rezeki saya banyak Pak Ustadz, tapi kan saya susah. Gimana saya bisa sedekah?
Justru kata saya begitu, mumpung lagi susah banyakin sedekah supaya kaya. Jangan nunggu kaya supaya bisa sedekah. Sedekah dulu baru kaya, sedekah dulu Allah kasih mudah. Itu ayatnya. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil dan merasa cukup dia, nggak butuh orang lain, nggak penting, nggak perlu membagi, dan nggak yakin dengan janji dan balasan dari Allah, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami berikan kepadanya berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup. Mungkin dia dapat tapi capek nyarinya. Udah dapat dia mesti capek dan sibuk ngurus dan menjaganya, sehingga hidupnya penuh dengan berbagai macam kesulitan. Jadi kalau pengen dapat kemudahan, banyakin sedekah. Apalagi kalau ke rumah kita udah datang yang namanya pengemis. Pernah ada pengemis di rumah? Kalau udah ada pengemis datang ke rumah, jangan sampai keluar rumah kita dia tidak dapat apa-apa. Pantang, Bu. Saya di rumah udah saya pesen sama istri saya. Ya, ada pengemis datang, udah jangan pakai ada bahasa. Jangankan pengemis, siapa saja datang ke rumah, pantang keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, kalaupun kita tidak bisa memberikan semuanya, kita bisa memberikan ala kadarnya. Kenapa? Allah bakal ganti itu dengan lipat ganda yang luar biasa. Nggak akan pernah jatuh susah. Mana kosomalun min sodakoh, harta tidak akan berkurang gara-gara kita sedekah. Bahkan bal yazdad. Harta akan semakin bertambah dan bertambah, terus akan bertambah. Itu berkah dan itu jalur langit namanya. Ada 17, 2 aja saya kasih udah cukup insya Allah. Paham? Udah paham, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, katanya suruh doa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman Islam kita. Allah tambahkan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah lepaskan kita dari berbagai macam kesulitan. Allah luluskan kita dari berbagai macam ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, dan Allah ampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dan yang jauh lebih penting, mudah-mudahan kita nanti pada gilirannya saat menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ufir lana ya dal ula fi hadhihi laylah. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiati man ahbabta, wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma rzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina, wahfaz alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Terima kasih segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.